Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cinta Putri Manurung dengan NIM 2310951031 dari kelas Statistika D. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu Tracer Study dari survei alumni. Lalu masuk ke yang pertama, latar belakang. Tracer Study merupakan kegiatan penting untuk menilai relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui Tracer Study, universitas dapat mengetahui bagaimana kondisi lulusan setelah menyelesaikan studinya. Apakah sudah bekerja, berwirausaha, atau masih mencari pekerjaan? Dalam penelitian ini, kami menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner alumni Universitas Andalas tahun 2024. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data kualitatif seperti jenis kelamin dan status pekerjaan, serta data kuantitatif seperti IPK dan waktu tunggu kerja. Data ini kemudian diolah secara statistik untuk menggambarkan profil dan pengalaman para alumni. Lalu lanjut, yang kedua itu adalah landasan teori. Pembahasan ini didasarkan pada konsep dasar statistika deskriptif, yaitu cabang ilmu statistika yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, meringkas, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Statistika deskriptif tidak melakukan penarikan kesimpulan terhadap populasi, melainkan hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik data yang tersedia. Dalam konteks studi alumni UNAN tahun 2024, pendekatan ini mau digunakan untuk menampilkan profil alumni berdasarkan hasil survei. Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran-ukuran statistik seperti mean, median, modus, serta standar deviasi untuk menggambarkan rata-rata, sebaran, dan pola umum dari hasil tracer tadi. Dengan metode deskriptif, kita dapat memahami kecenderungan umum alumni seperti rata-rata IPK, proporsi yang bekerja, serta penilaian mereka terhadap pengalaman belajar di kampus. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kuantifikasi data kualitatif. Kuantifikasi data kualitatif merupakan prosedur untuk pemberian angka dari data suatu variabel yang dinyatakan dalam 4 skala pengukuran. Yang pertama itu ada skala nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan keempat rasio. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu ada skala nominal yang digunakan untuk membedakan kategori atau kelompok tanpa makna urutan atau peringkat. Contohnya yang ada pada data tracer study yaitu jenis kelamin, status pekerjaan, serta periode wisuda. Lalu yang kedua ada skala ordinal, ini itu menunjukkan kategori yang bisa diurutkan, tetapi jarak antar kategorinya tidak dapat diketahui pasti. Contoh pada tracer study itu yaitu penilaian kegiatan kampus seperti magang, perkuliahan, praktikum, diskusi, dan ekstrakurikuler. Lalu selanjutnya ada skala interval. Skala interval menunjukkan data numerik dengan jarak antar nilai yang sama, tapi tidak memiliki nol mutlak. Berarti nol tidak berarti tidak ada. Contohnya itu IPK. Lalu yang selanjutnya itu ada skala rasio yang memiliki semua sifat skala interval, tapi juga memiliki nol mutlak. Nol di sini berarti benar-benar nol, tidak ada nilai yang terukur. Contohnya itu pada data tracer study-nya, itu lama atau waktu tunggu kerja. Lalu selanjutnya itu kita akan masuk ke profil responden. Yang pertama itu yang harus kita bahas adalah jumlah responden. Jumlah responden pada data yang disajikan atau diberikan yaitu ada 87 data dengan dengan 80%-nya adalah laki-laki dan 20%-nya adalah perempuan. Dari diagram ini, kita dapat melihat bahwa mayoritas responden adalah laki-laki. Dengan persentase yang dapat kita lihat pada grafik ini adalah 80% dan perempuan hanya 20%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa partisipasi alumni laki-laki dalam pengisian survei tracer study jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Lalu selanjutnya kita masuk ke profil responden yang bagian distribusi IPK. Di sini saya sudah membuatkan tabel distribusi frekuensi IPK-nya, di mana saya membuat intervalnya dengan panjang kelasnya itu 10, dengan panjang kelas 10, dengan intervalnya itu berbeda 0,1. Lalu di sini terdapat 8 kelas, di mana interval 3,1 sampai 3,19 ada 4, dengan titik tengahnya ini 3,145, lalu 3,2 sampai 3,29 dengan frekuensinya 4, dengan titik tengahnya 3,245, begitu juga seterusnya. Ini saya dapatkan dengan cara mencarinya dan lalu dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi IPK-nya. Lalu lanjut, ketika saya sudah mendapatkan tabel distribusi frekuensinya, saya akan membuat histogram IPK-nya dengan cara interval yang kelas bawah ini dikurang dengan 0,5 dan interval
batas atas ini saya tambah dengan 0,5 sehingga dibuatlah histogram seperti ini dengan histogramnya yang dempet dan pada garis X-nya dibuatkan eh, titik tengah dari interval tadi dan ini adalah frekuensi berapa orang yang ada atau frekuensi pada interval tersebut. Dengan penjelasan, histogram di atas memperlihatkan distribusi nilai IPK alumni Universitas Andalas yang berkisar antara 3,1 sampai hingga 3,89 dengan bentuk distribusi yang cenderung simetris dan berpusat di sekitar 3,6. Kita dapat melihatnya di sini, sebagian besar alumni memiliki IPK pada rentang 3,5 sampai 3,69 yang menunjukkan bahwa mayoritas lulusan memiliki prestasi akademik yang tinggi dan konsisten. Frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 3,6 sampai 3,69 dengan jumlah responden terbanyak. Sementara itu, hanya sedikit alumni yang memiliki IPK di bawah 3,3. Secara keseluruhan, histogram ini menggambarkan bahwa sebaran IPK alumni relatif homogen dan mendekati distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas akademik lulusan UNAN tahun 2024 secara umum cukup baik. Lalu selanjutnya itu ada status saat ini. Status saat ini yang ada pada data yang diberikan yaitu ada tidak kerja tetapi sedang mencari kerja dengan jumlah orangnya itu 37 orang, belum memungkinkan bekerja ada satu orang, wira swasta ada 5 orang, bekerja full time atau part time itu ada 39 orang, melanjutkan pendidikan ada 2 orang dan tidak menjawab atau kosong saja ada 3 orang. Di sini saya menggunakan diagram lingkaran dengan adanya presentasi presentasi yang ada pada gambar ini. Dan grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden saat ini bekerja sebesar 45%. Yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja ada 43%, sementara itu sisanya terdiri dari wirausaha, melanjutkan pendidikan, belum memiliki pekerjaan dan tidak menjawab. Lalu yang selanjutnya itu ada ukuran statistika. Ukuran statistika yang saya akan bahas di sini adalah ukuran terpusat yang ada rata-rata, median, dan modus. Rata-rata adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah banyaknya data. Dengan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 sampai Xn dibagi dengan jumlah data. Contohnya pada IPK alumni yang saya dapatkan menggunakan Excel yaitu 3,53 yang dapat kita lihat di sini. Saya mencarinya dengan menggunakan Excel. Lalu selanjutnya ada ukuran statistika median adalah data yang terletak di tengah-tengah data yang sudah diurutkan. Jadi median itu adalah nilai data ke N tambah 1 bagi 2. Contohnya itu ada pada IPK alumni yang saya dapatkan itu adalah 3,55. Dengan rumusnya, kalau rata-rata adalah average, sedangkan untuk median, rumusnya itu adalah sama dengan median dan di blok kolomnya. Lalu yang selanjutnya itu ada modus. Untuk modus sendiri adalah data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang paling sering muncul di dalam dari sekelompok data. Ada kemungkinan sekelompok data tidak memiliki modus, ada kemungkinan modus terdapat satu buah, dan kemungkinan terakhir modus lebih dari satu buah. Contohnya itu pada IPK alumni ini saya menggunakan Excel lagi, didapatkanlah modusnya itu sebesar 3,54. Lalu yang terakhir adalah penilaian pengalaman kuliah. Data yang digunakan pada analisis ini merupakan hasil penilaian alumni terhadap berbagai aspek pengalaman belajar selama kuliah, seperti perkuliahan, praktikum, magang, diskusi, atau kegiatan ekstrakurikuler. Jadi data tersebut termasuk dalam skala skala ordinal karena disajikan dalam bentuk kategori yang memiliki urutan yang sangat baik, baik, cukup, dan buruk. Analisis yang dilakukan bersifat statistika deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi data apa adanya tanpa melakukan uji hipotesis atau penarikan kesimpulan terhadap populasi yang lebih luas. Dengan kata lain, analisis ini hanya menampilkan bagaimana persepsi alumni terhadap pengalaman belajar mereka di Universitas Andalas tanpa menggeneralisasikan pada seluruh lulusan. Pada data yang diberikan, kita dapat melihat itu pada komunikasi, kerja sama tim, pengembangan diri, bekerja di bawah tekanan, pengetahuan di luar bidang, dan sampai seterusnya. Ini merupakan skala ordinal karena dia tidak yang memiliki urutan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.